Kau bilang Om Ardi Pratama cuma pegawai kantoran biasa. Kok bisa dapet istri secantik itu? Nggak tahu, jangan-jangan hantu yang nyamar. Suami Istri kok kesini? Rindu ya? jangan main-main nih. Kuncinya aja ketinggalan, dasar bodoh. Makasih sayang. Jangan macam-macam. Ada orang lain di sini. Aku pulang dulu. Pulang cepat ya. Jangan main terus. Siap Pak istri. Bang Ardi Pratama, akhir-akhir ini kamu pergi ke tempat yang nggak bersih ya? Kok aura kelam di wajahmu sangat pekat begitu? Tempat nggak bersih apa? Aku tiap hari kerja rutinitas kantor rumah. Bisa pergi kemana yang nggak bersih? Dasar kamu kebanyakan baca cerita hantu. Nggak mungkin. Aku murid Gunung Naga Harimau, sangat peka terhadap aura kelam. Apalagi pedang kayu persiku ini khusus mendeteksi aura kelam, nggak pernah salah. Masa di tubuhku ada aura kelam? Masa ketemu hantu? Nggak, aura kelam tadi datangnya dari Mbak Rani Siregar. Bang Ardi Pratama, di rumahmu akhir-akhir ini ada nggak hal aneh-aneh? Iya, rumah kami nggak ada cermin. Istriku selalu merasa dirinya kurang cantik, jadi semua cermin dibuang. Aku sampai harus cukur di mobil tiap hari. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang nggak suka kecantikan? Semua orang punya rasa itu. Cermin. Seperti kata pepatah, tubuh manusia bersifat terang, wujud hantu bersifat kelam. Hantu itu cuma kumpulan aura kelam, nggak punya wujud fisik. Paling nggak tahan lihat cermin. Bang Ardi Pratama, istri kamu bisa jadi hantu. Kamu kebanyakan baca cerita hantu ya? Mana mungkin istriku hantu? Bang Ardi Pratama, coba kamu ingat-ingat, kamu kenal sama Mbak Rani Siregar. Gimana awalnya? Jangan-jangan dia hantu? Bangun. Rumahmu di mana? Aku anterin kamu pulang. Aku nggak punya rumah. Kalau gitu, ikut aku aja. Kayaknya kamu cuman iri aja aku punya pacar cantik. Lagi pula, mana ada hantu? Kalaupun ada, mana ada yang keluar siang-siang? Bang Ardi Pratama, kamu tahu kisah kulit samaran dari kumpulan kisah gaib? Hantu itu pakai kulit manusia, jadi nggak takut sinar matahari. Kalau mau tahu istri kamu hantu kulit samaran atau bukan, gini, nanti pulang. Coba kamu periksa, apa dia punya kulit manusia yang dilepas. Manis kecil ya? Ya. Kalau mau tahu istri kamu hantu kulit samaran atau bukan, gini, nanti pulang. Coba kamu periksa, apa dia punya kulit manusia yang dilepas. Kulit manusia? Aku nggak percaya di rumahku beneran ada kulit manusia. Suami lagi cari apa? Istri, kamu kok udah bangun? Suami apa kau lihat? Enggak. Lihat apa? Lihat
kulitku? Ah, jangan mendekat. Hahaha. Dah, suami. Kok penakut banget sih? Aduh, ngakak deh. Istri, ini apaan sih? Ini perusahaan lagi syuting drama panggung. Ini mah cuma alat peraga aja. Gimana sih takut-takut amat? Sana bangun dulu. Istri, barang kayak gini jangan ditaruh di rumah lagi. Bikin kaget setengah mati. Sampai lapar gara-gara kaget. Ya udah, aku tahu. Kamu tiduran dulu di kasur. Aku masakin makan. Oke. Istri yang baik hati, lembut kayak aku. Mana mungkin hantu kulit samaran. Bang Ardi Pratama, di rumah, ketemu kulit manusia nggak? Mana ada kulit manusia? Cuma alat peraga aja. Bang Ardi Pratama, yakin cuma alat peraga? Aku, Halo, Tuan Ardi Pratama. Kami dari tim penegak hukum. Belakangan ini, di kompleks perumahan Anda, terjadi satu kasus pembunuhan perempuan. Kulit manusia korbannya dikuliti dengan kejam. oh, Mohon Anda dan keluarga berhati-hati. baik. Bang Ardi Pratama, sekarang kamu pasti percaya Mbak Rani Siregar itu hantu kulit samaran? Cuma terjadi pembunuhan di kompleks saja. Apa hubungannya? Kebetulan. Bukan kebetulan, tapi setiap malam kau tidur dengan hantu. Jangan asal ngomong. Bang Ardi Pratama, kalau kau masih nggak percaya, aku tanya lagi. Kalian berdua udah lama bersama, tapi belum pernah berhubungan, kan? Belum pernah, kan? Suami ini aku belum siap. Suami, tunggu lagi ya. Ini urusanmu apa? Lagian gimana kau tahu? Alasan Mbak Rani Siregar nggak mau berhubungan adalah karena dia bukan manusia. Kejantanan pria adalah hal yang paling terang, sedangkan hantu sama sekali tak bisa disentuh. Jadi, dia terus-terusan menunda-nunda. Aku ingatkan ya, jangan asal ngomong di sini. Aduh, nggak ada alasan aku bohongi kau. Hantu kulit samaran ini, walau menyamar pakai kulit manusia, tetap saja hantu. Hanya pada waktu paling kelam, di tempat paling kelam, baru akan menyedot energi hidup pria. Dengarkan nasihatku, dia terlalu berbahaya, lebih baik pisah. Kau gila ya? Istriku baik-baik saja, ngapain aku pisah darinya? Udahlah, karena kau nggak mau percaya, aku juga nggak maksa. Tapi aku ingin menasihatimu, 5 hari lagi hari arwah. Dia pasti akan berhubungan intim denganmu. Ingat, jangan sekali-kali setuju. Terutama, jangan pergi ke Gunung Sisi Teduh. Kamu gila ya? Cerita hantu ceritain ke orang lain. Males ngomong sama lo. Sepertinya, kalau nggak lihat sendiri, kamu nggak bakal percaya. Ini cermin kayu persik terang kelam. Di saat genting, bisa selamatin nyawamu. Bang Ardi Pratama, manusia dan hantu tak bisa bersama. Hati-hatilah. Sayang, hari ini nggak bisa. Tunggu lagi. Tunggu lagi, tunggu lagi. Tunggu sampai kapan sih? Aduh, sayang. Tunggu 5 hari lagi. Aku akan sepenuhnya menyerahkan diriku padamu. 5 hari? Bukannya itu hari arwah? Sayang, kenapa kamu? Nggak apa-apa. Aduh, aku udah rencanain semuanya. 5 hari lagi pas akhir pekan, kita bisa jalan-jalan liburan dadakan. Lihat, ayo ke Gunung Sisi Teduh. Gunung Sisi Teduh? 5 hari lagi hari arwah. Dia pasti akan berhubungan intim denganmu. Ingat, jangan sekali-kali setuju. Terutama jangan pergi ke Gunung Sisi Teduh. Gunung Sisi Teduh kenapa? Pemandangannya indah, airnya jernih. Kita bisa jalan-jalan menikmati alam. Bagus kan? Bukannya itu hutan belantara? Katanya sepi sekali. Nanti kita nginep di mana? Sudah aku atur semuanya. Adik perempuanku kebetulan di Gunung Sisi Teduh punya penginapan rumahan. Kita nginep di sana. Sudah bertahun-tahun kita menikah. Kok aku nggak pernah dengar kamu punya adik?
adik dari kampung halaman. Pas juga untuk memperkenalkanmu pada keluargaku. Ah, suamiku, temani aku jalan-jalan dong. Lagi pula, kali ini aku sudah berniat menyerahkan diriku seutuhnya padamu. Anggap saja sebagai kenangan indah untukku. Baiklah. Hebat, suamiku. Tunggu di sini. Aku ambilkan air panas untuk cuci kakimu. Baik. Gunung Sisi Teduh. Gunung Hantu. Istri, tempat ini bisa ditinggali? Suami, percayalah padaku. Masa aku mau celakai kamu? Dalamnya bagus kok. Cepat masuk. Baik. Aduh, hantu. Istri, ada hantu. Hantu. Istri, hantu. Hantu dari mana? Itu cuma sekumpulan boneka kertas penyambut tamu. Kamu takut sekali ya? Istri, mending kita pulang saja. Lihat, tempat ini seram banget. Suami, kamu terlalu sibuk kerja saja. Suka mikir yang enggak-enggak. Kita kesini kali ini tujuannya biar kamu bisa rileks. Istri, biasanya kan kamu paling takut sama hal-hal mistis gitu. Film horor aja nggak berani nonton. Kok hari ini? Suami, ya, soalnya kan ada kamu di sampingku. Asal kamu di sampingku, aku nggak takut apa-apa. Sudah, ayo masuk. Ini cermin kayu persik terang kelam. Bisa selamatkan nyawamu di saat genting. Akhirnya kakak datang juga. Ini pasti kakak ipar Ardi Pratama ya. Suami, ini adikku yang pernah kuceritakan. Adikku Dinda Hutapea. Kakak ipar Ardi Pratama. Panggil saja Dina. Dingin banget. Ini beneran tangan manusia? Dina, Kakak langsung bela suaminya ya. Tenang saja. Aku tahu dia milikmu. Aku juga tahu malam ini. jangan asal ngomong. Kakak iparmu ada di sini. Ini rahasia kita berdua. Sudahlah, lihatnya kakak ipar sudah lapar. Ayo cepat masuk. Siap. Silakan masuk, tonton. Mari masuk. Gaya lo, suami, ayo masuk. Baik, istriku. Tempat ini rasanya seram sekali. Sangat mengerikan. Suami sudah datang, ya nikmati saja, tenang saja. Maaf ya Bang Ardi. Baru-baru ini sirkuit listrik di gunung ini rusak. Tapi kalian jangan khawatir. Makanannya sudah siap. Silakan duduk dulu. Aku ambil masakannya. Suami, ayo kita duduk. Istri. Menurutku, lebih baik kita pulang saja. Tempat ini terlalu seram. Jangan dong, suami. Kita sudah berkendara jauh-jauh, baru sampai sini. Anggap saja temani aku main-main. Makanannya datang. Ini tiram. Ini kucai. Ini ginjal sapi. Bang Ardi, malam ini kamu harus makan yang banyak buat menguatkan badan. Dina, kamu ngapain sih? Bang Ardi, aku tahu loh. Malam ini kalian mau... Jadi, kamu harus makan banyak, perkuat badan. Baru bisa semangat nanti malam. Dina, jangan ngomong sembarangan. Sudah. Nggak ngomong lagi. Ayo Bang Ardi, anggur ini, hari ini kamu harus coba yang enak.
Istri, ini Suami. Ini Dina, khusus siapkan untukmu. Tenang saja. istri. Suami. Suami, kamu baik-baik saja? Ayo kita pulang. Dewi Bulan. Tergantung di jendela. Adik dandan di depan cermin. Gambar dan gambar, dandan dan dandan, gambar kulit manusia tersenyum padaku. Dari mana tembang seram ini? Dewi Bulan di jendela, adik bercermin merias alis, merias mencoret gambar kulit manusia tersenyum padaku. Suami, kau sudah bangun? Jangan mendekat. Ah, jangan mendekat, jangan. Suami, kenapa denganmu? Bukankah kita sudah janji hari ini mau berhubungan ranjang? Istri kamu tadi di luar. Aduh, kan sudah kubilang itu cuma alat peraga. Karena lihat kau tidur pulas baru ku coba pakai suami. Kenapa bangun nggak panggil aku? Lihat, kau sampai ketakutan. Cepat bangunlah. Istri kamu tadi memang menakutkanku. Suami, belakangan ini, kenapa keberanianmu makin menciut? Nih, cepat pakai ini. Ini hadiah dariku untukmu. Istri, ini barang apa? Ini kan pertama kaliku aku cuma mau tambah bumbu romansa. Istri, Suami, ayo pergi. Dewi Bulan di jendela, adik bercermin merias alis, merias mencoret gambar kulit manusia tersenyum padaku. ada hantu. Ada hantu. Mana ada hantu? Hantu yang menyeramkan ya. Lihat alismu mengerut begitu. Jangan berpikir macam-macam. Di sini tak mungkin ada hantu. Lihatlah aku. Istri secantik ini ada di depanmu. Nggak pengen langsung peluk. Istri, tempat ini, Suami, jangan mikir yang aneh-aneh. Malam indah sekejap pun mahal. Ayo kita lanjut.
Kucing dari mana ini? Sialan. Enya. Istri, bukannya dulu kamu paling suka kucing? Bukannya dulu kamu paling suka kucing? Iya, suami. Tapi, aku kan takut dia ganggu momen kita. Barang jahat ini harus dicincang-cincang. Istri, lebih baik kita pulang saja. Tempat ini terlalu nggak wajar. Suami, kerjaanmu kan sibuk terus. Nggak pernah ada waktu nemenin aku. Susah-susah keluar sekali. Aku nggak mau pulang. Istri, kamu ini, Suami, lihat, udah larut malam begini. Jalan di Gunung Sisi Teduh berkelok-kelok. Kalau mau pergi, lebih baik berangkat besok, kan lebih aman. Betul kan, suami? ya terpaksa begitu. Suami, kalau gitu kita lanjut. 5 hari lagi sudah hari arwah. Dia pasti akan berhubungan ranjang denganmu. Istri, aku mau ke kamar kecil. Cepat pergi. Cermin ini benar-benar berguna? Benar-benar berguna? Ini cermin kayu persik terang kelam. Di saat genting, bisa selamatkan nyawamu. Karena Bagas Wirawan bilang, hantu kulit samaran ini paling takut cermin. Kalau begitu, coba saja, siapa tahu berhasil. Suami ini aku kangen banget. Karena hantu paling takut benda yang memantulkan cahaya. Nggak tahu apa kamera bisa berguna. Istri, kita susah-susah keluar liburan. Yuk foto bareng. Suami ini aku hari ini belum rapi-rapi. Bagaimana kalau besok saja? Istri, sudah lama kita nggak foto. Ayo, satu foto. Suami ini aku nggak mau foto bareng. Kita istirahat saja. Suami, kenapa kamu? Kamu baik-baik saja? Aku kenapa lagi? Apa kamu masih mabuk? Aduh. Suami ini kamu yang kasih hadiah untukku. Kamu bisa bercermin? Tentu saja bisa. Hah. Kulitku belakangan ini sepertinya jadi lebih bagus. Suami ini hadiah yang sudah diberikan, air yang sudah tumpah, cermin ini mulai hari ini jadi milikku. Sungguh nggak masuk akal. Aku sampai benar-benar percaya istriku adalah hantu kulit samaran. Suami, ada pepatah kuno, cermin adalah lambang kesetiaan cinta. Sifatnya keras dan bening melambangkan keteguhan hati, cahayanya jernih menunjukkan kemurnian kasih sayang. Inilah asal-usul cermin. Suami, hadiahmu ini sangat kusuka. Raja di cermin ini kok hilang? Suami, pipa air di rumah bocor, cepat ke sini. Baik, datang. Suami, sekarang udah dari kamar mandi. Hadiah juga udah diberikan. Apa kita lanjut ke tahap berikutnya? Suami, lihatlah aku. Aku nggak percaya kau bisa cuek. Istriku, malam indah begini ya. Ada wanita cantik di samping, mana bisa tanpa anggur? Aku ambil anggur dulu. Suami, waktunya hampir tiba.
istriku ternyata benar-benar hantu kulit samaran. Dina, kau udah tidur? Cepat buka pintu, ada hal penting. Kakak ipar sudah larut, ada apa? Dina, dengerin, kakakmu itu bukan manusia. Kakak ipar, pintu nggak dikunci, masuk saja. Maaf, aku nggak tahu kau lagi. Kakak ipar, malam indah sekejap pun mahal. Kenapa nggak temani kakakku malah ke sini? Dina, kakakmu itu bukan manusia. Dia hantu kulit samaran. Oh, Lalu kenapa dulu kakakku baik-baik saja, tapi setelah sama kau jadi hantu kulit samaran? Dina, aku serius. Beberapa hari lalu, aku bangun tengah malam nemu di lemari ada lukisan dari kulit manusia. Kakakku kan pemain drama panggung, punya beberapa topeng kulit manusia, itu wajar kan? Awalnya, aku juga berpikir begitu, tapi keesokan harinya, aku dapat kabar bahwa di kompleks kami terjadi pembunuhan kulit korban dikuliti semua. Lalu bagaimana kau bisa buktikan kakakku adalah hantu kulit samaran? Oh ya, ada rekan kerjaku. Dia dari Gunung Naga Harimau sebagai murid awam. Dia bilang di tubuh Rani Siregar terlalu banyak dosa, pasti sudah memakan banyak orang. Topeng itu adalah kulit manusia yang dipakai Rani Siregar untuk menyamar. Kakak ipar Ardi Pratama, imajinasimu memang luar biasa. Kalau tak ada urusan lain, silakan keluar dulu. Aku mau ganti baju. Dina Hutapea, kenapa kau tidak percaya padaku? Baru saja, dia sudah utak-atik cermin 8 arahku. Apa? Kau pakai cermin 8 arah? Bukan aku yang memakainya untuk menerangi dia. Coba tebak apa yang terjadi? Terjadi apa? Dia malah menukar cermin 8 arahku diam-diam. Katakan, kenapa dia sangat takut pada cermin 8 arah? Kenapa? Jangan-jangan cermin ini punya kelebihan khusus? Karena wujud hantu bersifat kelam, bentuk aslinya hanya sekumpulan aura kelam, tak berwujud nyata. Begitu kena pantulan cermin, langsung menampakkan wujud asli. Maksudmu seperti ini? Menampakkan wujud asli? Hantu. Ada hantu. Suami, kenapa? Kamu juga hantu. Jangan mendekat. Ardi, rabalah aku baik-baik. Lihat, aku punya suhu tubuh. Ini hangat. Jangan-jangan aku yang terlalu khawatir. Istriku sama sekali bukan hantu kulit samaran. Suami, bangun dulu. Dinda Hutapea itu hantu. Sayang, ayo kita pulang. Ayo kita pergi, ya? Apa katamu? Dinda Hutapea menampakkan wujud aslinya. Kamu tunggu di sini, jangan bergerak. Tunggu aku kembali. Jangan bergerak. Kenapa? Aku sudah bilang ke Rani kalau Dinda Hutapea itu hantu. Tapi dia malah mendekat. Jangan-jangan mereka berdua sama-sama hantu? Ah, sayang. Kamu tidak apa-apa? Suami, tenang saja. Anak gadis ini masih kecil, cuma iseng menakutimu. Baru saja sudah kuurus, sekarang tidur nyenyak. Hah. Dinda, si anak gadis ini, berani menakuti kakak iparnya sendiri. Sayang, kalau kamu pulang kamu harus memberinya pelajaran yang baik. Ah, sudah. Tenang, ayo kita pergi. Ada orang di dalam? Sudah larut malam begini. Masih ada yang mau menginap? Mungkin ada pelancong yang lewat. Anak kecil ini, dari kecil selalu menempel padaku. Malam ini, dia maksa aku tidur bersamanya. Kamu, lebih baik sambut tamu saja. Aku, Hmm, di tengah hutan belantara ini, aku... sayang. Dina berbisnis nggak gampang. Tolongin aku dong. Cepetan pergi sana. Cepetan. Jangan lupa ganti baju. Ada orang? Mau pesan kamar berapa? Satu kamar aja. Oke, ikut aku. Hmm,
saudara, kau pernah lihat hantu? Belum, pendeta. Kok ngomong gitu sih? Kau dikelilingi aura hitam. Seharusnya kena sesuatu yang nggak bersih. Aura hitam apaan? Jangan asal ngomong. Masa sih guruku ini guru agung langit dari Gunung Surya Panjang? Seumur hidup tangkap hantu nggak terhitung. Nggak mungkin salah lihat. Aura hitam di tubuhmu sangat pekat. Seharusnya setiap hari bersama hantu baru benar. Keningnya menghitam, kulit pucat kebiruan. Hei, ini bukan hantu biasa. Ini hantu ganas. Jangan asal ngomong di sini. Mau nginep apa enggak? Kalau nggak mau, jangan ganggu usaha kami. Mau guru sudah jangan diterusin. Wek adik. Aku kasih tahu yang sebenarnya ya, hantu ganas itu suka menyamar. Apalagi menyamar jadi orang terdekatmu. Jadi harus waspada, ya. Tunggu dulu. Ngomongnya aneh banget. Jangan-jangan kau dari aliran sesat. Kalau nggak jelasin sekarang aku nggak berani kasih masuk. Ini cakram semesta. Pusaka ratusan tahun Gunung Surya Panjang. Selama ini ada hantu-hantu buas apapun bakal ketahuan sama dia. Aduh, Pada hantu. aduh. 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 Kau mau apa? Pedang kayu persik ini pusaka penjaga gunung kami kau. Siluman apapun kalau kena rohnya tercerai-berai, kau malah bisa tangkap. Ini. Sudah cukup main-mainnya? Nggak mungkin. Ini. Guru, jangan-jangan kompas ritual ini rusak? Nggak mungkin. Sudah bertahun-tahun aku bertapa, kompas ritual ini tak pernah salah. Kenapa hari ini jadi begini? Wah, maaf sekali. Sungguh minta maaf. Tadi kami lancang. Sangat lancang, maaf. Kau tahu kami dilancangi? Di sini nggak ada kamar kosong lagi, cepat E-nya. Wah, ini. Dina Hutapea, kita kan masih ada kamar kosong. Lagi pula, malam-malam begini, seorang tua bawa anak kecil, kan nggak nyaman. Mending biarkan mereka menginap. Sudah kubilang nggak ada yang nggak ada. Hari ini kalian berdua jangan harap bisa menginap. Dina, tamu adalah tamu. Biarkan mereka masuk. Kakak, ikut aku. Sudahlah, karena urusannya sudah selesai, maka kita... Suamiku, aku ngantuk banget. Ayo kita tidur. Baik. Mana orangnya? Aduh, cakram semestaku, pusakaku. Aduh, cakram semestaku. Pusakaku. Ini kenapa? Kompas ritualmu kok pecah? Ya mau gimana lagi? Dihancurkan hantu. Di sini ada Raja Hantu. Raja Hantu? Hantu ganas terkutuk langit. Harus kutangkap dia. Aku sendiri yang akan menenangkan arwahnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kemarin malam, kami lagi tidur nyenyak di ranjang, tiba-tiba ada seekor hantu ganas berbaju merah masuk mau usir kami. Setelah guruku kejar dia keluar, datang lagi seekor hantu ganas berbaju putih. Langsung hancurkan kompas ritual ini. Hantu berbaju merah itu caranya sangat licik. Kemarin aku berhasil serang dia diam-diam. Dia juga cukup terluka. Begitu kutemukan dia, pasti kutenangkan arwahnya sendiri. Kemarin malam, istri sudah larut begini belum tidur. Mau kemana? Dina kan masih ketakutan. Aku mau temani dia. Dina baik-baik saja? Sudah jauh lebih baik. Suami, kamu tidur dulu saja. Aku mau cuci muka dulu. Ah, jangan cuci muka. Nanti malah jadi segar dan nggak ngantuk. Ayo tidur, istri. Istri. Kenapa sudut mulutmu ada darah?
Suami, maksudmu apa? Darah. Coba kamu usap sendiri. Mungkin tidak sengaja kena sesuatu. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Bagaimana bisa begitu? Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Suami, benar-benar nggak apa-apa. Sudah larut begini, lebih baik tidur cepat. Kalau tidak, besok pasti bangun kesiangan lagi. Pendeta sepuh. Apa Anda yakin sudah melukainya parah? Tentu. Kemampuanku menangkap hantu ditempa puluhan tahun. Seekor hantu ganas biasa. Kalau bukan karena aku terkena siasat memancing harimau turun gunungnya, pasti ku buat dia nggak bisa kabur. Jangan-jangan istriku adalah... Tadi malam, saat aku bertarung dengan hantu ganas itu, aku malah melihat sebuah topeng kulit manusia di tubuhnya. Aku simpulkan, ini adalah hantu kulit samaran. Ini bukan istriku alat peraga untuk drama panggung? Ini punya istrimu? Tampaknya istrimu adalah hantu kulit samaran itu. Mana mungkin? Meski topeng ini punya istrimu, tak bisa membuktikan dia hantu ganas. Hantu kulit samaran ini walau menyamar dengan kulit manusia, tak takut cahaya matahari. Tapi dia tetap hantu. Nah, jangan sampai kau tertipu oleh rupa luar hantu ganas ini. Aku dan istriku sudah menikah setahun. Kalau dia hantu ganas, mana mungkin aku bisa berdiri di sini utuh? Itu karena dia mengincar energi hidup di tubuhmu. Jangan omong kosong di sini. Apa buktimu bisa membuktikan istriku hantu ganas? Kurasa kau cuma asal ngomong. Ku beritahu, semalam sudah kurasakan ada yang aneh. Cakram semesta ini adalah pusaka yang dipuja sekte kami bertahun-tahun. Mana mungkin rusak? Kebetulan sekali bertemu dua bersaudari itu, langsung bermasalah. Lagi pula istrimu kemarin menangkis pedang kayu persiku dengan tangan kosong. Jangankan orang biasa, orang yang bertapa bertahun-tahun pun tak mungkin dengan mudah menangkis tebasanku. Apa istimewanya itu? Kau ini kompas ritual itu rusak, terus lagi membawa pedang kayu. Memang kenapa? Tak kusangka kau ternyata sudah tertipu sedalam ini. Jujur saja padamu, kemarin saat aku bertarung dengannya, dia berkali-kali terluka aura pedangku. Di tubuhnya pasti tersisa bekas luka aura pedang. Benar, bekas aura pedang ini sangat sulit dihilangkan istrimu manusia atau hantu langsung ketahuan. Kau ini tua bangka, nggak tahu diri ya. Aku baik hati urusi barangmu, kau malah memfitnah istriku. Kau ini anak muda. Aku cuma ingin selamatkan nyawamu. Pergi sekarang masih sempat. Kau ini pendeta tua semakin ngawur omongannya. Kalau berani fitnah istriku lagi. Percaya nggak? Anak muda, kenapa kau nggak percaya padaku? Kemarin malam saat aku baru datang sudah curiga. Kau dikelilingi aura hitam, muka pucat. Waktu itu kukira aku salah lihat. Sekarang setelah tahu istrimu hantu itu, semuanya jadi masuk akal. Ku beritahu kalian, cerita rekaan kalian ini nggak percaya satu kata pun. Kalau masih memfitnah istriku, aku tak akan segan lagi. Aduh, nasihat baik susah diterima. Hantu sialan ini, anak muda. Tunggu energi hidupmu habis disedot. Kau akan menyesal nanti. Tutup mulutmu. Nggak masuk akal ya. Ya ampun, Istriku. Apa kau benar-benar hantu? Sudah lama ku cari, mana orangnya? Oh iya, bisa tanya Dina Hutapea. Mungkin dia tahu di mana istriku. Dina Hutapea, ku peringatkan, jangan lagi kau berikan ide busuk seperti ini. Lihatlah pendeta itu. Sekilas lihat saja sudah tahu kesaktiannya tinggi. Cara dia memandangku, seolah ingin melahapku hidup-hidup. Siapa suruh dia nekat masuk? Hancurkan mata pencahariannya?
Biarkan lihat nanti dia masih bisa tangkap hantu apa tidak. Oh ya, Kak Rani Siregar, kulit samaran itu sebentar lagi kedaluarsa. Kapan kau berencana bertindak? Sudah lama aku menunggu hari ini. Kau, jangan sampai bikin masalah lagi untukku. Ah, Kak Rani Siregar, apa yang kau katakan? Aku tahu dia milikmu. Masa aku berani merebutnya? Bagus kalau Dina Hutapea tahu. Kalau kau berani mengacaukan rencanaku, aku akan... Ah, Kak Rani Siregar, apa yang kau katakan? Katakan, kalau dia tahu rencana kita, apakah? Rencana? Rencana apa? Mungkinkah keduanya adalah Dina, kamu bilang kulit ini kalau dipakai bagus nggak? kulit samaran? Mereka lagi bikin kulit samaran. Jangan-jangan istriku memang hantu kulit samaran? Sayang, kalau nanti punya anak, aku mau yang laki-laki. Kenapa? Bukannya perempuan lebih baik? Soalnya, aku mau membesarkanmu lagi dari kecil sampai besar. Rindu ya? Nggak serius banget, nih. Kuncinya aja bisa ketinggalan. Bodoh banget sih. Nggak mungkin. Istriku, mana mungkin hantu kulit samaran? Hari ini aku mau lihat. Kau manusia atau hantu? Kalian lagi ngapain? Sayang, kok kamu datang? Cepat, lihat yang aku gambar buat Dina. Serem nggak? Serem. Serem banget. Sayang, kok tiba-tiba datang? Kaget aku. Kok tiba-tiba datang? Seharian aku nggak ketemu kamu. Masih bilang tiba-tiba? Aduh sayang, hari ini aku main sama Dina. Lupa kasih tahu kamu? Nggak percaya? Tanya Dina. Iya, Sayang, jangan marah. Ayo kita pulang dulu. Oke. Dina, kami duluan ya. Sayang, udah malam. Ayo kita istirahat. Ini punya istrimu. Sepertinya istrimu memang hantu kulit samaran itu. Sayang. Aku mau tanya sesuatu. Sayang. Apa? Kemarin malam, kamu di mana? Kamu kenapa? Kemarin malam aku nggak kemana-mana. Topeng ini, kenapa ada di hutan luar penginapan? Mungkin tak sengaja jatuh. Sayang, kamu curiga apa? Sayang, malam ini jangan bahas hal yang nggak enak, oke? Benar tak sengaja. Kamu kenapa sih hari ini? Sayang. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Tak kusangka kau ternyata pembohong ulung. Sayang, bukan seperti yang kamu kira. Ini urusan besar. Kalau ku beritahu, sama saja mencelakaimu. Urusan besar, lalu boleh bohong? Dulu aku heran, gadis cantik muda kok mau sama aku. Ternyata ini alasannya. Kamu ngomong apa sih? Masih pura-pura bodoh? Pendeta tua itu sudah cerita semua padaku. Pendeta busuk itu bilang apa padamu? Pendeta tua itu alat peraganya rusak semalam. Dia bertarung sepanjang malam dengan hantu ganas berbaju merah. Ini adalah kulit samaran yang jatuh dari hantu itu. Sayang, alat peraga apa? Hantu? Apa itu? Aku nggak paham. Kamu ngomong apa? Masih pura-pura? Dengar. Rencanamu dengan Dinda Hutapea sudah ku ketahui. Terus terang ku katakan, ingin menyelesaikan rencanamu? Jangan harap. Suami
Jangan dulu bicarakan rencana. Kamu kasih tahu aku dulu, pendeta tua itu bilang apa tepatnya padamu? Dia bilang, apa yang dia bilang nggak penting. Yang penting aku sudah punya keputusan. Berani nggak kamu gulung lengan bajumu dan tunjukkan? Pendeta busuk itu bilang apa padamu? Sepertinya kamu sudah tahu ada apa. Kalau kamu nggak mau gulung lenganmu, aku juga nggak maksa. Mulai sekarang, kita nggak usah ketemu lagi. Aku gulung? Istriku, kamu nggak mau jelasin ke aku. Suami ini masalah besar. Untuk aku, nggak bisa kasih tahu. Tapi percayalah padaku, hal ini sama sekali bukan seperti yang kamu bayangkan. Percayalah padaku. Ku beritahu, tujuanmu sudah aku ketahui. Jangan harap mau celakakan aku lagi. Suami kamu masih ingat nggak? Sebelum kita ke Gunung Sisi Teduh, aku janji padamu sampai sini aku akan serahkan seluruh diriku padamu. Sekarang aku tepati janjiku. Sial, sudah begini dia masih mau serap energi hidupku. Nggak bisa. Tempat ini nggak bisa ditinggal. Suami pendeta busuk itu bilang apa padamu? Kenapa aku nggak bisa keluar? Ini sebenarnya kenapa? Apa, aku akan terperangkap di sini selamanya? Ya ampun, ada orang, tolong. Tolong. Bagas Wirawan, Bang Ardi Pratama, kau bikin gue mencari lama sekali. Tapi gue harus akui, kau ini tahu bahaya, nekat masuk sarang harimau. jangan ngejek gua lah. Gua aja udah ketakutan setengah mati. Sekarang percaya omongan gue kan? Iya. Tempat seram ini, gua nggak betah 1 menit pun. Cepet, cari cara buka penghalang gaib ini untuk gua. Penghalang gaib ini, mungkin gue nggak bisa buka. Tapi, kalau hantu ganasnya bisa ditaklukkan, otomatis kau bisa keluar. Taklukkan dia? Kau yakin bisa? Lihat, ini apa? Kau memang persiapan matang. Masih ingat bawa ini. Cermin ini bernama Tanpa Batas. Dibuat oleh guru gue dari kayu tersambar petir 1000 tahun, diukir sampai jadi. Menaklukkan satu hantu kulit samaran. Bukan mudah sekali. Bro, barangmu ini benar-benar andal nggak? Manusia sama hantu aja nggak bisa bedain. Hehe. Mungkin aura kelam di tubuhmu terlalu kuat. Cerminnya belum sempat mendeteksi. Udahlah. Cepet kasih tahu gue di mana hantu kulit samaran itu. Sekarang gue langsung taklukkan dia. Baik. Pulang. Ayo. Hantu kulit samaran itu sekarang ada di dalam. Sekarang kita harus bagaimana? Selanjutnya, serahkan pada gue. Ruang hampa melahirkan terang, menembus alam gaib. Tita, pergi. Beres. Tunggu aja kejadiannya. Sial, kenapa hantu kulit samaran ini diremehkan? Jalan ke surga ada. Kau tak mau lewat neraka tak berpintu, kau malah masuk. Hari ini tak seorang pun dari kalian bisa pergi. Lari, cepat lari. Berpisah arah. Dina Hutapea masih anak yang polos pikirannya. Pasti bukan hantu. Aku harus selamatkan dia. Dina Hutapea, ikut aku. Kakak ipar Ardi Pratama, kenapa kau buru-buru datang? Kakakku mana? Dina Hutapea, tak ada waktu jelaskan. Cepat ikut aku. Kakak ipar Ardi Pratama, kalau tak jelaskan jelas, kakakku pasti marah. Dina Hutapea, kau tahu? Kakakmu itu hantu. Apa katamu? Kau bilang kakakku dia hantu? Dina Hutapea, selagi masih ada waktu, cepat ikut aku. Dina Hutapea, lepaskan aku. Kakak ipar Ardi Pratama, jangan melawan. Ini rantai pengikat dewa. Kau tak bisa lepas. Rantai pengikat dewa. Dina Hutapea, kau dan Rani Siregar satu tim? Masa iya? Dia kan kakakku.
Apapun yang dia mau lakukan, tak ada yang bisa halangi. Bahkan kau pun tak bisa. Dina, tapi lepaskan aku boleh tidak? Kakakmu itu hantu ganas. Bagaimana bisa jadi kaki tangan penjahat? Siapa yang bilang kakakku itu hantu? Justru kaulah. Masuk. Bang Ardi Pratama, kita ketemu lagi. Sobat, kok juga tertangkap? Hantu ganas itu? Dia tak apa-apakanmu? Bang Ardi Pratama, maaf ya. Aku yang membuat semuanya menjadi keliru. Apa maksudmu? Jangan-jangan istriku bukan hantu? Sebenarnya, hantu yang sebenarnya adalah kamu. Hantu yang sebenarnya adalah kamu. Apa katamu? Akulah hantu ganas kulit samaran itu? Istriku. Apa yang dia katakan benarkah? Suami sebenarnya setahun lalu kamu sudah meninggal. Kamu bilang aku mati? Ini tidak mungkin. Bukankah aku masih hidup dengan baik? Apakah kamu sudah lupa? Setahun lalu kecelakaan itu. Setahun lalu kecelakaan. Kamu menyelamatkanku. Tertabrak truk sampai mati. Untuk membalas budi rohmu, kukunci dalam kulit samaran. Menunggu waktu tepat untuk mengubah wujudmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukankah kamu seorang pendeta? Kenapa tidak menyadari akulah hantunya? Itu karena Nona Rani Siregar menggunakan alat peraga untuk menyembunyikan auramu. Makanya aku tak sadar identitasmu. Yaitu liontin giok di kunci mobilmu. Alat peraga. Hantu yang sebenarnya adalah kamu. Apa katamu? Akulah hantu ganas kulit samaran itu? Istriku. Apa yang dia katakan benarkah? Suami sebenarnya setahun lalu kamu sudah meninggal. Kamu bilang aku mati? Ini tidak mungkin. Bukankah aku masih hidup dengan baik? Apakah kamu sudah lupa? Setahun lalu kecelakaan itu. Setahun lalu kecelakaan. Waktu itu, demi selamatkan aku, kau tewas tertabrak truk. Sebagai balas budi, rohmu kukunci di dalam kulit samaran. Hanya menunggu saat tepat untuk mengubah wujudmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukannya kau seorang pendeta? Kenapa tak bisa melihat kalau akulah hantunya? Itu karena Nona Rani Siregar menggunakan alat peraga untuk menyembunyikan auramu. Karena itu aku tak menyadari identitas aslimu. Alat itu adalah liontin giok di kuncimu. Liontin giok itu? Alat peraga. Kunci saja bisa ketinggalan. Bodoh banget sih. Istriku. Aku ingat semuanya sekarang. Ternyata, akulah hantu jahat yang disebut kulit samaran itu. Suamiku, jangan kau lanjutkan. Kalau aku sudah mati, tak perlu lagi dibicarakan. Istriku. Bagaimana aku bisa jadi hantu? Suamiku, jangan tanya lagi. Aku pasti akan selamatkan kau. Istriku, ajal sudah dekat. Bisakah kau beritahu jawabannya? Kak Ipra Ardi Pratama, kau bisa jadi hantu karena Kak Rani Siregar menggunakan pusaka pelindung untuk buatkan kulit manusia untukmu. Kulit ini masa berlakunya hanya setahun. Hari ini sudah genap setahun. Begitu rupanya. Istriku, sungguh kau sudah bersusah payah. Ternyata, menyingkirkan semua cermin di rumah juga demi aku ya. Juga demi aku. Pantas saja. Dulu, saat aku arahkan cermin padamu, kau sama sekali tak bereaksi. Malah melarangku bercermin. Begitu rupanya. Istriku, selama setahun ini, kamu pasti lelah. Tapi kau masih mencurigai kakakku, katanya hantu jahat. Dina, diam, Memang benar, Kak. Kau demi dia sampai. diam. Lanjutkan. Kakakmu, dia demi aku sudah berbuat apa? Suami, Kakakku adalah gadis suci dari Gunung Purnala. Demi kau, dia memberi makan darah, mengasuh dalam kulit manusia. Kau masih berani mencurigainya? Luka di tubuhmu? Ternyata, istri, maafkan aku. Sampai detik terakhir ini, aku masih salahkan kau. tak apa suami. Aku sudah temukan cara menghidupkanmu kembali. Percayalah padaku, setelah hari ini lewat, kau pasti akan pulih sepenuhnya. Kau ingin menantang takdir langit, kau akan mati karenanya. Istri, apa yang dia katakan? Benar? Tak apa suami. Aku takkan kenapa-kenapa.
Bukankah aku pernah bilang akan menemanimu seumur hidup? Tidak. Istri, kau membohongiku. Jangan, jangan, jangan. Hamba ini gadis suci Gunung Kurnala, Rani Siregar. Dengan seluruh pahala hidupku sebagai perantara, menjadikan penderitaan kelahiran ulang abadi sebagai sajen. Hanya memohon langit bumi buka jalan, biarkan Ardi Pratama rohnya kembali. Roh, kembalilah, kembalilah. Istri, Dunia punya 80.000 aksara. Tapi cinta yang paling menyakitkan. Guru, inikah yang kau maksud harga sebuah cinta? Kak Rani Siregar, istri, Kak Rani Siregar, istri, kenapa kamu begitu bodoh? Kalau aku sudah mati, biarkan saja aku pergi. silsilah Gunung Kurnala, kami tak pernah berutang sebab akibat. Kamu mati menyelamatkannya adalah sebab dia mati menyelamatkanmu. Itulah akibat. Nggak percaya. Aku nggak percaya soal sebab akibat. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya, kan? Menantang takdir langit memang buah terlarang. Kakak demi kamu mempersembahkan pahala hidupnya dan masa depannya. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Aku ada cara. Cepat bantu aku bangun. Lepaskan aku. Sobat, kamu ada cara selamatkan dia, kan? Kumohon, selamatkan istriku. Sebelum turun gunung, aku dengar guru bilang di Gunung Kurnala ada rumput pemanggil roh, tapi butuh ilmu rahasia Kurnala untuk meraciknya. Benarkah? Benar. Tapi guru bilang hanya rumput pemanggil roh belum cukup. Perlu darah kerabat sedarah dipelihara selama 7 tahun. Baru bisa jadi pil pemanggil roh. Tapi, Rani Siregar, dia sendiri yatim piatu. Aku ingat. Kamu kan kakakku yang diubah wujud dengan darah. Berarti kamu dan kakakku sudah darah menyatu. Iya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat. Kurnala 9 langit ini harus kudatangi.